Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 13 Juni 2025. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Sehat dalam seksualitas. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam teori kita mendengar atau kita pernah membaca bahwa selain sebagai makhluk sosial, kita adalah makhluk seksualitas. Artinya, hidup kita ini selalu dilingkupi oleh yang namanya seksualitas. Tentu secara positif kita meyakini Allah menganugerahkan itu supaya manusia berkembang luas, memenuhi bumi ini. Manusia mempunyai keturunan-keturunan supaya bisa memperkembangkan dunia dan memperkembangkan gereja. Oleh karena itu, dalam hal seksualitas, relasi seksualitas antara pria dan wanita harus diikat dalam suatu lembaga perkawinan supaya seksualitas itu menjadi sah dan menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sementara di luar perkawinan kita juga sering dan banyak kali mendengar perbuatan seksual yang tidak lazim, yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum perkawinan utamanya, baik hukum perkawinan negara maupun hukum perkawinan gereja. Oleh karena itu, pertama-tama dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk sehat dalam seksualitas. Sehat dalam seksualitas artinya kendati kita mengalami dan mempunyai potensi seksualitas, maka kita mesti menjaga potensi seksualitas itu dengan baik, supaya potensi seksualitas itu terus bertumbuh menjadi potensi seksualitas yang wajar dan benar. Caranya adalah bagaimana kita selalu mengarahkan perhatian kita kepada Allah, sang sumber kehidupan kita. Kita selalu memfokuskan pada hal-hal yang positif, tidak selalu mengarahkan diri kita, pikiran kita pada hal-hal seksualitas. Ya, seksualitas di satu sisi itu baik bagi orang-orang yang sudah diikat dalam lembaga perkawinan. Tetapi bagi orang-orang yang belum diikat dalam lembaga perkawinan, maka seksualitas itu menjadi ilegal, belum legal, maka harus dilegalkan dalam lembaga perkawinan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, perjumpaan kita, terutama dengan lawan jenis, maka kita mesti menjaga kesehatan seksualitas itu, supaya kita hidup sehat dalam seksualitas. Seperti dalam Injil dikatakan pada hari ini, barang siapa yang mengingini wanita lain, maka dia sudah berbuat zina. Dan hukum ini, sabda ini tentu ditujukan pada kita semua sebagai orang beriman yang selalu berhadapan, laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita menjaga batas-batas itu supaya kita tidak melanggar, kendati kita punya kekuatan, punya potensi seksualitas kita, maka harus dijaga. Jangan sampai potensi seksualitas kita itu diumbar, dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Allah sendiri. Karena tujuannya tadi untuk prokreasi, memperkembangkan dunia dan gereja. Maka keinginan seksual yang kita miliki, keinginan biologis, maka mesti kita arahkan sedemikian rupa. Oleh karena itu kita mesti mempunyai pandangan yang positif tentang seksualitas. Kalau kita mempunyai pandangan yang positif tentang seksualitas, niscaya kita selalu berpikir positif. Kita tidak selalu dikuasai oleh nafsu,
oleh keinginan-keinginan seksual yang tidak teratur dan tidak wajar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita hidup sehat dalam seksualitas, sehingga dengan demikian relasi antar kita, baik laki-laki dan perempuan atau wanita, sungguh menjadi relasi yang mengembangkan kehidupan kita, menumbuhkan semangat kita untuk selalu mengabdi pada Tuhan, dan juga mempersembahkan tubuh kita dengan baik, tubuh kita dengan wajar dan sehat, sehingga dengan demikian maka kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam rahmat Tuhan. Kita pelihara rahmat yang berlimpah, rahmat seksual yang kita miliki di dalam kehidupan kita, agar kehidupan dalam keluarga, utamanya suami dan istri yang sudah diikat dalam lembaga perkawinan, juga menjaga kesehatan seksual itu di dalam relasi mereka, supaya dengan demikian bukan pertama-tama mengedepankan nafsu belaka, tetapi mengedepankan bagaimana rencana Allah dinyatakan dalam keluarga-keluarga Anda sekalian sebagai suami istri. Demikian juga orang-orang yang belum berkeluarga, maka diharapkan juga menjaga kesehatan seksual dengan selalu tidak mengikuti hawa nafsu, melainkan menjaga bagaimana supaya anugerah seksual itu diarahkan pada hal-hal yang positif untuk memperkembangkan dunia dan gereja. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk selalu hidup dalam kekudusan dan juga dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati.